tafkhim ya. Tafkhim. Ya, tafkhim dan tarqiq. Itu seandainya kita salah dalam mengucapkan, itu berubah makna apa? Merubah makna dari kalimat tersebut apa cuma sekedar menghilangkan tajwidnya saja? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacaan yang berkaitan dengan tafkhim atau tarqiq dalam kalimat Allah atau lafdul jalalah, maka insya Allah tidak merubah makna. Ya, tapi dia termasuk lahannya lahan khafi, kesalahan yang ringan. Ya, tetapi kalau sudah hurufnya yang berubah, ya maka dia akan menjadi lahan jali, kesalahan yang berat, yang kata para ulama itu haram hukumnya. Misalkan Allah dijadikan kalimatnya berubah, ngallah, kan dari huruf alif jadi ain, ngallah. Jadi kalau sudah berubah hurufnya, maka akan berubah artinya. Tapi kalau idghamnya kurang, ikhfanya kurang, kemudian iqlabnya kurang, ya, atau tarkik dan tafkhimnya kurang, itu hanya kesalahan lahan khafi yang ringan. Tetapi jangan mentang-mentang kesalahan ringan kemudian disepelekan dan dibiasakan. Ya, misalkan ada yang bunyi Allahu Akbar kan masih ada. Itu. Atau tadi kita ada yang dengar di masjid, ya, terus ada Allahu Akbar. Persis tadi di belakang kita, ya, ada yang dengar Allahu Akbar. Nah, ini kan yang mestinya dibaca tebal, dia baca tipis. Itu kesalahan yang khafi. Sudah tahu kekurangan bacaan kita, mestinya segera belajar. Jangan udahlah karena lahannya khafi, maka gak apa-apa. Tidak boleh, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil itu, baca Quran itu diperintahkan untuk tartil. Jadi kalau dibaca Allah itu nggak tartil, karena tartilnya Allahu Akbar. Seperti itu ya. Jadi tidak merubah arti, tapi kesalahan yang khafi, yang ringan. Tapi kalau nggak belajar, berdosa hukumnya. Gitu. Allah alam. Dan hukumnya itu dosanya termasuk dosa besar atau? Ya enggak. Ya, enggak termasuk dosa besar gitu. Kalau kesalahannya tadi jali dan tidak diperbaiki, ya jelas kesalahan masuk dosa besar. Karena akan merubah maknanya. Contoh misalkan, Alhamdulillah Rabbil Alamin dibaca ngalamin. Ini kan kesalahan yang jali. Maka kalau dia membiarkan itu akan masuk kepada dosa besar. Gitu. Jadi kalau berkaitan dengan lahan khafi, maka dosanya insya Allah tetap berdosa ya. Tapi tidak termasuk level dosa besar. Tapi kalau kesalahan jali, maka dosanya dosa besar. Maka untuk antum-antum semua nih, wajib belajar Al-Quran dengan baik. Ya, karena kita para laki-laki ini hakikatnya adalah imam. Ya, dan istri antum juga milih antum kan pengen jadi imam, gitu kan? Masa imam tapi ilmunya lebih banyak makmumnya, gitu kan? Apalagi kalau dorong-dorongan. Gitu. Karena nggak ada nama imam dorong-dorongan. Ya, jadi harus belajar memperbaiki bacaan. Jangan malu, jangan takut, jangan gengsi. Memang baca Quran harus tartil sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa baca Quran dengan baik. Jangan tujuannya belajar Quran ingin jadi imam. Ya, kenapa? Yang tadi belajar Quran, gak belajar Quran, mentahsin, membaguskan bacaan atau tidak, kita para laki-laki walaupun gak jadi imam, hakikatnya kita sudah jadi imam. Gitu ya. Jangan kan gak ngimam di musola, gak imam, enggak. Hakikatnya para suami adalah imam, harus belajar. Bukan bisa, tugas kita belajar. Bisa itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya pertanyaannya. Ada lagi? Terkait itu kan yang hukum berhenti itu dibaca seperti mim, pola, sholat. Itu apabila kita lalai apakah termasuk mengurangi arti atau seperti apa? Ya, karena ada tadi tanda waqaf seperti waqaf lazim. Ya, kalau kita langgar itu akan merubah artinya. Baik makna sebelum atau
sesudah. Maka kalau kita lalai berbahaya, berdosa, dan bisa semua bacaan Quran yang merubah makna dan arti ketika kita abaikan, maka masuk kepada level dosa besar. Ya, masuk kepada level dosa besar. Insya Allah ini bisa dipelajari lah. Ya, mudah ya, gampang. Ya mudah itu kan bisa 2 hari, 1 pekan, tergantung kita. Sehari bisa ya kalau 12 jam. Ya, kalau 12 jam sudah. Wallahu a'lam. Wah. Iya, ya jelas. Anda wakaf itu adalah untuk orang yang masih belajar, supaya dia tahu terminalnya di mana, di mana. Ya kalau yang sudah paham, kan dia ada namanya wakaf ikhtiari. Ikhtiar itu adalah salah satu wakaf yang bisa dia cari sendiri. Di mana dia berhenti sesuai dengan pilihannya, karena dia sudah paham betul kalimat ini di mana, asbabun nuzulnya seperti apa gitu kan. Maka dia akan milih sendiri, gitu ya. Jadi untuk kita-kita yang belum paham dan yang sering cepat move on tadi, baru belajar udah lupa ya. Jadi kalau move on tuh selain itu boleh, tapi kalau belajar ilmu agama gak boleh move on. Tetap harus ada melekat untuk diamalkan, gitu ya. Wallahu alam. Cukup, oh gitu. Ya. Kalau kita masih dalam fase belajar, kita juga walaupun meningkatkan pengetahuan baca Quran, kita tetap baca, kita baca itu. Walaupun kita tahu salah kuatnya, gimana? Ya, orang yang masih dalam tahap belajar, ya, maka tetap diwajibkan baca Quran, tetap, gitu ya. Jangan sampai ya saya belajar takut salah, ini berhenti, tidak boleh. Maka kan ada hadis, walladzina yaqra'ul Quran wa yata'ta'u, ya, falahu ajroni. Dan orang-orang yang baca Quran dan dia terbata-bata dalam membacanya, falahu ajroni, maka baginya justru mendapatkan 2 pahala. Ya, tetap baca. Belajar terus, baca terus. Jadi salah kalau orang, saya nggak baca Quran, kenapa masih belajar? Justru yang masih belajar tuh harus terus kan gitu, supaya cepat bisanya, cepat mahir gitu. Malah beruntung, Allah Maha kasih sayang kan, yang belajar aja dapat 2 pahala. Itu Masya Allah. Tapi jangan kelasnya kelas belajar terus. Oh saya mau belajar, kenapa dapatnya 2 pahala? Itu tetap harus naik. Kalah cepat itu seperti itu. Ya. Kita kan lagi belajar membaca, mana yang lebih utama daripada kita memahami arti dari Al-Quran itu sendiri. Padahal kita lagi belajar membaca, tapi mana yang lebih harus diutamakan, memahami Al-Qurannya dulu atau membacanya dulu? Ya. Jadi sesuai dengan Quran diturunkan, hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran diturunkan untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas kepada manusia, maka pahami dulu. Kenapa? Karena untuk memahami Quran bisa bertanya, gitu kan? Bisa bertanya kepada ahlinya gitu. Bahkan bisa membaca gitu kan? Ya, kalau bacanya belajar itu memperbaiki kan harus langsung sendiri. Ya, maka itu didahulukan. Ya, didahulukan dalam arti didahulukan porsinya lebih besar, ya. Porsinya lebih besar gitu. Nah itu. Karena nggak boleh juga Quran hanya baca. Contoh misalkan, antum misalkan hafal Quran. Tapi ketika sudah hafal Quran, hanya mengulang hafalannya saja supaya tidak lupa. Tapi tidak memahami artinya, itu justru talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Hati-hati nih anak-anak kita yang belajar menghafal Quran. Jangan hanya fokus murojaah mengulang, ya. Justru harus dipahami ayat per ayat. Karena Quran diturunkan untuk diamalkan. Ini perkataan Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan dijadikan amalan. Itu kan amalan tadi. Beda ya. Untuk diamalkan, bukan dijadikan amalan. Nah, seperti itu insya Allah. Terakhir. Sekarang kan banyak Ustaz, kayak penuntut ilmu semacam kita. Tujuan utama sebenarnya dari belajar tajwid itu apa, Ustaz? Apakah cuma sekedar biar saya bisa? Ya. Tujuan belajar tajwid ya supaya bisa baca Quran dengan baik.
Gitu ya. Itu tujuannya, belajar tajwid. Karena pertanyaannya belajar tajwid. Kenapa supaya bisa baca Quran dengan baik? Karena diperintahkan baca Quran itu harus baik gitu. Kenapa belajar tajwid? Agar bisa baca Quran dengan baik. Lalu kenapa? Ada apa dengan baca Quran dengan baik? Diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya supaya baca Quran itu dengan baik. Itu saja. Lah adapun yang lainnya jelas ya kan, Quran itu hidayah, Quran itu petunjuk yang la raiba fi walam yajallahu iwaja, tidak ada keraguan, tidak ada petunjuk yang bengkok dan sebagainya. Jadi kalau sudah bisa paham baca Quran dengan diharapkan ya kita bisa mengamalkan dengan baik. Makanya kan ada hadis Nabi. Kita boleh iri kepada dua kelompok. Satu, iri kepada orang yang punya harta yang banyak. Kemudian diamalkan, disedekahkan di jalan Allah. Dan tujuannya karena Allah gitu kan. Kedua, orang yang bisa baca Quran dan dia diamalkan. Dalam hadisnya, ana al-lail wa atrafan nahar. Dia bangun di tengah malam, memperbanyak baca Qurannya. Gitu kan. Dan ingat, bacaan Quran yang terbaik, paling baik bacaan Quran kita waktunya adalah bacaan Quran yang dibaca dalam sholat. Apalagi kalau urutannya sholat wajib berarti sholat sunnah. Dan sunnah yang terbaik adalah sholat tahajud. Mana mungkin kita bisa baik kalau bacaannya? Nah itu paham ya? Nah gitu, jadi jangan leha-leha lagi, harus. Karena saya ingin menjadi orang yang diiriin orang, bukan diirian. Yang diiriin orang, karena menjadi ahlul Quran. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.